para nasabah, para konsumen dari perusahaan-perusahaan fintech ini tentunya sudah tidak lagi konvensional gitu ya. Kita kalau bicara bahkan sekarang perbankan aja udah ya kita udah bisa melakukan transaksi, mau melakukan menabung, mencicil, semua sudah by digital, bahkan tidak lagi harus datang ke cabang. Yang pertama yang ingin kita bahas adalah blockchain. Ini miskonsepsi dulu ya. Blockchain tidak adalah cryptocurrency. Hal ini sangat-sangat fatal. Karena yang benar adalah blockchain sebagai underlying teknologi dari cryptocurrency. Berarti ini adalah solusi yang selama ini dibutuhkan ya. Betul. Transparansi, dari transparansi dibutuhkan mas ya, bahwa adalah pertanggungjawaban dari penggunaan dana yang dikelola gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya liman mana'ta wa la maradda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Terima kasih kepada Bapak Denny Setia Utama, kontributor pada hari ini yang mewakili wakil kepala eksekutif untuk teknologi pendukung Asosiasi Fintech Syariah Indonesia atau AFSI. Jadi pada iBantu TikTok kali ini kita akan membahas tentang blockchain sebagai teknologi pendukung dari asosiasi atau Fintech Syariah Indonesia. Karena beliau ini adalah yang mewakili teknologi pendukung, jadi tidak hanya tentang blockchain. Nanti kita bisa simak bersama bagaimana banyak sekali teknologi pendukung yang bisa menjadi ekosistem pendukung bagi fintech syariah itu sendiri. Pertama-tama izinkan saya memberikan pembukaan para pendengar, para hadirin sekalian bahwa saya izin berangkat dari AFSI, Mas Denny ya. Saya manggilnya Mas Denny aja, biar lebih akrab gitu ya. Ya, Mas Denny ini sebenarnya iBantu ini tidak asing di AFSI, Asosiasi Fintech Syariah Indonesia, karena memang kita ngikutin AFSI itu dari 2022, dari awal berdirinya company di 2022 kita sudah ini mana kira-kira ekosistem yang bisa kita join. Nah, kita melihat bahwa AFSI ini dari 2017 jadi asosiasi, kemudian berbadan hukum 2018 hingga 2020 mendapatkan penunjukan dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK sebagai mitra asosiasi penyelenggara fintech inovasi teknologi sektor keuangan syariah khusus. Ya. Dengan berjalannya waktu dari 2021 hingga 2023 di mana iBantu masuk di 2023 hingga 2024, Masya Allah AFSI sangat berkembang luar biasa. Anggotanya sekarang ini kalau nggak salah di tahun kemarin sudah banyak dari consulting firm ya, Big Four. Kemudian bank-bank syariah di Indonesia juga mulai join sebagai honorary member, asuransi dan sebagainya. Jadi AFSI adalah salah satu kontributor terbesar untuk membangun ekosistem keuangan syariah di Indonesia. Dan pada penghujung 2024 kemarin ya Mas Denny ya, iBantu sebagai salah satu perusahaan yang bergerak di bidang pengembangan blockchain, yang mana kita memang bergerak di bidang blockchain untuk filantropi Islam, zakat, infak, sedekah dan wakaf, itu membuatkan blockchain ya yang menjadi tata kelola di yayasan tersebut. Ya. iBantu membuatkan blockchain di lembaga Amil Zakat Nasional BMH Hidayatullah. Maka dari itu karena ada keterkaitan atau hubungan baik antara iBantu dengan AFSI, kita undang AFSI. Nah, pada kali ini kita akan membahas bagaimana ya feedback atau saran dari AFSI bahwa bagaimana AFSI melihat blockchain ini sebagai teknologi pendukung untuk pengembangan penguatan ekosistem fintech syariah itu sendiri. Jadi kemarin sebenarnya judulnya adalah launching platform crowdfunding berbasis blockchain. Nah, nanti kita kupas ya Mas Denny, bagaimana AFSI sebagai asosiasi kan melihat bahwa ini bedanya crowdfunding yang di membernya AFSI, yang mana ada beberapa platform crowdfunding ya, seperti nanti bisa disebutkan oleh Mas Denny, dan bagaimana ini berbeda dengan yang diterapkan di BMH. Nah, apakah membutuhkan perizinan dari OJK, apakah membutuhkan perizinan dari otoritas-otoritas terkait, dan seterusnya. Tanpa mengulur waktu lagi, izinkan kami untuk memulai sesi bincang santai kali ini ya teman-teman. Jadi
Yang pertama, jadi ini sesinya adalah sesi yang santai, jadi Siap. tidak ada host di sini. Ini masing-masing dua-duanya host dan dua-duanya sebagai kontributor. Siap. Ya, jadi Mas Denny, kita masuki sesi pertama. Jadi sebelum kita ngobrol lebih lanjut tentang blockchain sebagai teknologi pendukung untuk menguatkan ekosistem fintech syariah di Indonesia, sebenarnya apa saja yang bisa menjadi teknologi pendukung untuk penguatan fintech syariah di Indonesia? Oke. Baik, sebelumnya mungkin kita perkenalan juga ya Mas Salman ya, untuk mungkin teman-teman para viewer penonton setia dari dari konten-konten iBantu ya berarti ya. Nah, sebelumnya salam kenal, nama saya Denny Setia Utama. Saya saat ini betul di bagian teknologi pendukung, lebih tepatnya adalah Wakil Kepala Eksekutif Inovasi dan Pengembangan Industri di Asosiasi Fintech Syariah Indonesia. Sebelumnya jazakallahu khair, terima kasih banyak Mas Salman dan tim yang sudah mau mengundang kami dari perwakilan dari AFSI mungkin di awal tahun ini gitu ya. Kita coba merefresh tentang apa nih kira-kira teknologi yang saat ini mendukung para pelaku dari fintech ya, khususnya fintech syariah. Nah, sebelumnya saya mungkin juga memberikan gambaran tadi luar biasa sekali Mas Salman, kayaknya risetnya cukup dalam tentang AFSI. Jadi dan mungkin juga karena sudah sering berinteraksi ya dengan teman-teman AFSI. Nah, memang betul kami saat ini sudah dulu sejak 2017 ya kami berdiri alhamdulillah sebagai asosiasi. Sebelumnya kami berbentuk komunitas Mas. Jadi komunitas para pemain fintech syariah yang tentunya dulu belum sebanyak sekarang gitu ya, apalagi klaster-klasternya nanti saya bisa sampaikan juga apa saja sih yang diwadahi oleh AFSI. Nah, lalu kami 2018 sudah berbadan hukum dan akhirnya 2020 alhamdulillah dari OJK bahkan sudah memberikan semacam blessing ya, ditunjuk sebagai mitra asosiasi penyelenggara fintech inovasi teknologi keuangan syariah yang familiar dengan nama IPSK syariah di Indonesia. Nah, mungkin sedikit cerita karena memang ini juga hal yang selalu kami ulang-ulang gitu ya ketika AFSI hadir di berbagai macam event, baik itu podcast seperti hari ini kita ngobrol-ngobrol santai. Jadi memang visi kami di AFSI adalah menjadi garda terdepan dalam pengembangan ekosistem fintech syariah di Indonesia dan bahkan global. Jadi sebagai informasi, bahkan teman-teman pemain fintech yang juga member dari AFSI ini juga sudah mendunia ya. Jadi mereka sudah punya afiliasi di luar negeri, bahkan sudah banyak kontribusi juga di di fintech syariah di luar di luar Indonesia itu sendiri. Nah, untuk visi kami ada 3. Jadi kami di AFSI ini berusaha pertama adalah memperkuat infrastruktur dan ekosistem fintech syariah, karena tentu saja memang syariah ini memang sedang bukan booming ya istilahnya ya, sudah makin dikenal masyarakat, tapi otomatis kami bertanggung jawab di sini yang mewadahi khususnya fintech syariah adalah memperkuat infrastrukturnya. Yang kedua adalah tentunya ini yang tidak kalah pentingnya juga adalah meningkatkan literasi dan edukasi keuangan digital syariah. Seperti kita tahu, mungkin contoh-contoh sederhana gitu kalau di lapangan ketika bicara tentang kredit syariah nih, misalnya banyak miskonsepsi, banyak pendapat-pendapat yang mungkin berpikir bahwa syariah harusnya lebih murah dong, syariah harusnya lebih simpel dong, atau bahkan mungkin syariah harusnya lebih mudah dan lain sebagainya. Nah, ternyata ditanggapi masih berbeda nih di masyarakat. Nah, tugas kami untuk meluruskan dan juga meningkatkan literasi terkait hal ini. Nah, yang terakhir tentunya yang penting juga dan mungkin salah satunya juga kenapa kita hadir di sini adalah memperluas akses layanan keuangan syariah ke seluruh lapisan masyarakat. Nah, tadi menarik banget. Kebetulan saya hadir ke tempat iBantu yang memang kemarin baru saja launching ya Mas ya, terkait crowdfunding berbasis blockchain dan tentunya juga syariah. Dan ini menjadi salah satu terobosan, artinya teknologi yang digunakan itu tidak hanya teknologi yang ada sekarang saja, gitu ya, mungkin crowdfunding berbasis yang mungkin konvensional, tradisional, gitu ya. Jadi artinya tujuannya juga supaya akses ini juga semakin meluas ya dengan teknologi yang semakin variatif. Itu. Nah, saya mungkin juga sampaikan juga bahwa di AFSI sendiri, Mas, jadi artinya mungkin ini buat teman-teman yang mungkin tertarik gitu ya lebih lanjut tentang AFSI, bahwa kami sebetulnya dari sisi bidang itu cukup variatif. Bahkan saya sendiri ini di teknologi pendukung, mungkin kalau saya boleh share sedikit bahwa saya pun selain menjabat di AFSI ini sebagai Wakil Kepala Eksekutif Inovasi dan Pengembangan Industri, saya juga masih bekerja di sebuah perusahaan konsultan IT yang berbasis cloud. Nah, kebetulan perusahaan saya juga menjadi member nih di di AFSI. Jadi member non fintech. Nah,
ini menjadi penting bahwa tentunya fintech sendiri tidak hanya perusahaannya sendiri nih yang menyediakan solusi finansial teknologi, tapi juga membutuhkan praktisi-praktisi di bidang teknologi itu sendiri. Nanti kita akan bahas nih, kalau fintech itu sebetulnya selain perusahaan fintech sendiri, mereka bisa menggunakan teknologi apa sih? Nanti kita mungkin akan kupas lebih lanjut. Nah, jadi di kami ada beberapa bidang. Yang pertama adalah bidang keanggotaan kalau di AFSI, Mas. Lalu ada bidang kemitraan strategis dan juga pengembangan manfaat. Ada juga bidang kebijakan dan advokasi. Jadi bisa teman-teman yang pengen difasilitasi nih untuk bicara dengan OJK misalnya, atau ingin dapat update tentang apa sih kira-kira kebijakan OJK, atau mungkin ada bocoran-bocoran gitu ya, kira-kira nanti regulasi, kebijakan seperti apa, bisa nanti menghubungi bidang kebijakan advokasi. Dan juga bidang edukasi literasi. Nah, sebagai informasi Mas, AFSI ini selain membernya memang penggerak fintech, kami juga banyak kami istilahnya academic partner ya. Jadi kami banyak bekerja sama, bahkan menjadi member kami adalah para universitas, sekolah tinggi yang memang mereka ingin mendapatkan update atau bahkan berkolaborasi dengan para penggerak fintech syariah. Nah, dan yang terakhir tentunya bidang saya adalah bidang inovasi dan pengembangan industri. Mungkin itu sedikit perkenalan ya, Mas, singkat saja, nanti mungkin selanjutnya kita bisa sambil ngobrol-ngobrol. Dan tentunya kami juga titipan dari Pak Ketum mengucapkan terima kasih. Kemarin kami juga akhirnya diundang dan bisa menghadiri ya, Mas, acara launching kemarin ya, crowdfunding berbasis blockchain. Silakan, Mas. Oke. Jadi tadi kalau boleh dielaborasi lagi, Mas, jadi selain teknologi unsur-unsur dari atau cluster-cluster dalam AFSI itu kan banyak tadi ya. Betul. Ada yang akademik, ada yang non fintech dan seterusnya. Jadi kalau kita breakdown, Mas, itu teknologi pendukungnya itu kalau boleh dielaborasi, misalkan itemnya tadi ya, database, kemudian keamanan data transaksi dan seterusnya, itu apa, Mas, yang boleh dielaborasi, Mas? Oke. Baik, terima kasih pertanyaannya ini sangat menarik. Jadi karena memang fintech sendiri sudah istilahnya financial technology, jadi harusnya memang kebanyakan mayoritas memang perusahaan-perusahaan yang menjadi pelaku fintech khususnya di syariah ini memang sudah sifatnya digital native ya. Jadi memang mereka terlahir memang build solusi finansial ini memang sudah menggunakan teknologi. Nah, tentunya ada berbagai macam jenis teknologi yang untuk mendukung operasional di fintech syariah ini. Yang pertama adalah tadi betul database. Mungkin lebih spesifiknya adalah kita bicara infrastruktur, gitu ya. Karena tentunya kita bicara digital, gitu ya. Artinya para nasabah, para konsumen dari perusahaan-perusahaan fintech ini tentunya sudah tidak lagi konvensional, gitu ya. Kita kalau bicara bahkan sekarang perbankan aja kita udah bisa melakukan transaksi, mau melakukan menabung, mencicil, semua sudah by digital, bahkan tidak lagi harus datang ke cabang. Nah, tentunya ini semakin penting ketika bicara fintech, gitu ya. Memang seperti pelaku fintech di sini yang memang juga menjadi member AFSI adalah ada yang sifatnya peer-to-peer, ada yang sifatnya SCF, securities crowdfunding, lalu dan bermacam-macam lainnya ya. Jadi seperti misalnya insurtech, gitu ya, insurance technology. Nah, terkait teknologi tadi saya kembali lagi, yang tadi saya sampaikan adalah memberikan konteks bahwa ekosistemnya cukup luas, gitu ya. Jadi teknologi yang bisa digunakan tadi ada database. Nah, keamanan data ini kita bicara cyber security. Seperti kita tahu, financial sector itu adalah top segmen paling tinggi yang banyak diincar oleh para pelaku serangan-serangan cyber. Kita mungkin nggak perlu bahas satu bahwa di tahun lalu atau 2-3 tahun terakhir tinggi sekali serangan cyber security khususnya di bidang financial. Kenapa? Ya karena sektor financialnya adalah yang mengelola banyak data. Jadi setiap industri yang memang mengelola banyak data tidak pandang bulu, itu akan pasti menjadi target. Salah satu sektor yang juga menjadi incaran para cybercrime juga adalah sektor pemerintah. Seperti yang kita tahu, ya banyak website pemerintah yang dihack atau bahkan server-server mereka yang dijadikan untuk kegiatan mohon maaf misalnya seperti judi online, slot gacor dan lain sebagainya. Nah, teknologi yang lain yang juga bisa dimanfaatkan juga adalah yang juga memang kami wadahi adalah eKYC. Karena biasanya transaksi keuangan kalau zaman dulu harus ada hitam di atas putih, gitu ya. Nasabah kalau zaman dulu ketika melakukan investasi atau ada tabungan atau bahkan transaksi kredit harus tanda tangan di depan misalnya AE-nya, AO-nya dan lain sebagainya. Nah, kalau sekarang bisa dilakukan secara elektronik. Kita tahu banyak
pelaku-pelaku KYC juga yang bermunculan gitu ya, dan bahkan juga mayoritas dari Indonesia ya Mas ya, rintisan-rintisan dari perusahaan teknologi rintisan dari Indonesia yang menyediakan KYC. Ada juga yang sifatnya seperti broker, gitu ya. Broker itu artinya mereka menyediakan platform gitu ya untuk agar pelaku fintech ini bisa menitipkan dagangan mereka di broker tersebut, dan semua sudah berbasis online. Jadi saya rasa cukup banyak teknologinya, saya kan nggak mungkin bahas satu persatu, tapi memang intinya adalah yang paling penting teknologi infrastruktur yang paling penting, karena itu memastikan bahwa database platform dari fintech tersebut berada di tempat yang aman. Dan sekarang sudah ada teknologi cloud nih, jadi artinya tidak perlu mengelola secara fisik. Yang juga tetap comply dengan peraturan OJK pastinya. Yang kedua adalah keamanan data, betul, karena apalagi sekarang sudah ada undang-undang ya, PDP, perlindungan data pribadi, dan sederet regulasi lainnya. Ini semakin penting nih, para pemain fintech juga mungkin bantu nih sebagai catatan bahwa memastikan data nasabah ataupun data internal gitu ya selalu dalam kondisi aman gitu. Dan yang paling penting juga terkait mungkin media teknologi yang terkait dengan media pembayaran. Misalnya ada agregator, nanti kita juga mungkin bahas terkait blockchain misalnya untuk menyimpan transaksi. Mungkin kurang lebih itu, Mas Alman. Baik, terima kasih menarik Mas Denny. Jadi kalau boleh saya nih ya, tadi disebutkan blockchain sebagai penyimpanan data transaksi. Betul. Nah itu, oke. Jadi kalau boleh kita bahas Mas ya, diizinkan kami. Saya aja minum ya. Boleh, silakan Mas, santai Mas. Karena kami mainnya ya, bahasanya main ya, atau pengembangannya adalah di blockchain. Jadi yang pertama yang menjadi tantangan dari kami adalah sebenarnya apakah masyarakat itu sudah paham tentang blockchain atau belum. Nah itu yang menjadi tantangan utama. Karena meskipun ya kalau orang yang bahkan saya pribadi ya, bukan sebagai perusahaannya, saya pribadi melihat bahwa orang-orang yang trading atau bermain berdagang crypto aset, cryptocurrency, terkadang mereka juga tidak peduli tentang apa itu blockchain. Nah, ini yang menjadi mungkin ya stigma atau paradigma yang menganggap bahwa kalau kita bilang blockchain sama dengan crypto. Blockchain adalah crypto. Nah, jadi pada sesi kali ini, sesi kedua ini, izinkan dari kami ya, bantu yang diwakili oleh saya untuk menjelaskan ya bagaimana sebenarnya blockchain ini harus dipahami oleh masyarakat. Sehingga tadi ketika disebutkan bahwa blockchain bisa menjadi salah satu teknologi pendukung untuk menguatkan ekosistem fintech syariah dalam hal data transaksi, itu bisa dipahami lebih lanjut. Sehingga ketika kita bilang blockchain ke pasar, tidak langsung anti stigmanya anti. Nah, maka dari itu Ref mungkin boleh dijelaskan ini Mas. Siap. Jadi supaya rekan-rekan yang melihat video ini juga bisa melihat bagaimana kita harus memahami ya blockchain itu sendiri. Mungkin bisa di full screen ya. Ini ada beberapa poin ya teman-teman dan Mas Denny ya mungkin. Ini sebenarnya materinya ada di AFSI sebenarnya. Oh iya, sebelum kita pernah diskusi ya. Iya betul. Ini materinya di AFSI sebenarnya. Jadi rekan-rekan ya yang ingin rekan-rekan akademis yang ingin belajar blockchain bisa masuk juga di AFSI atau AHP ya, Akademi Partner. Nah, yang pertama yang ingin kita bahas adalah blockchain. Ini miskonsepsi dulu ya. Blockchain tidak adalah cryptocurrency. Hal ini sangat-sangat fatal. Karena yang benar adalah blockchain sebagai underlying teknologi dari cryptocurrency. Kalau kita misalkan ya, kita ibaratkan bahwa transaksi itu adalah transaksi mobile banking atau internet banking, itu kan ada debit kredit. Yang mana ledger atau catatan transaksi itu disimpan di bank, database-nya bank. Nah, kalau cryptocurrency, di mana pencatatannya jadi blockchain. Nah, jadilah blockchain lah underlying dari transaksi-transaksi yang ada di cryptocurrency seperti Bitcoin, Ether, Matic, Polygon dan seterusnya itu dicatat di blockchain. Jadi bisa di-take note ya teman-teman ya bahwa blockchain tidak sama dengan cryptocurrency. Blockchain adalah hanya buku besar yang mencatat transaksi cryptocurrency itu sendiri. Jadi artinya Mas Aman ini sambil saya coba pahami ya, karena saya terus terang saya juga baru kali ini nih coba mendalami gitu ya, mungkin hanya dengar blockchain hanya selentingan saja gitu. Berarti artinya cryptocurrency ini malah bagian blockchain ini mewadahi cryptocurrency ya. Betul. Artinya ya. Betul. Jadi
cryptocurrency bagian dari blockchain sebenarnya Yes, gitu betul. ya. Oke. Oke. Silakan Mas. Terus, terima kasih Mas Ria. Jadi kita saling respon aja ya, Iya. sudah biar hidup. Bisa sambil memastikan saya pemahaman saya benar. Boleh, terima kasih Mas. Terima Kita kasih. mewakili teman-teman ya Iya, di iya. para viewer ya. Terus bahwa hanya ada satu blockchain. Yang kedua ini miskonsepsinya adalah kalau blockchain Bitcoin. Nah, satu blockchain. Padahal ya kalau sebagaimana ini ilustrasinya di rekening bank aja ya. Iya. Kan bank itu juga banyak Mas. Ada bank BPR, ada bank umum, Iya. bank valuta asing dan seterusnya. Sama blockchain juga banyak sekali buku jenis-jenis buku besarnya. Jadi kalau kita boleh simpulkan ada 4 matriks, nanti kita bisa jelaskan di slide yang setelahnya bahwa ada banyak blockchain yang mewadahi berbagai jenis transaksi, tergantung kebutuhannya. Ya, misalkan ya kalau cryptocurrency itu kan publik, orang bisa langsung mengakses, transparansi dan seterusnya. Jadi kalau blockchain seperti itu adalah blockchain yang bersifat publik. Oke. Ada blockchain yang diterapkan di khusus untuk trade finance. Kan nggak mungkin bank membuka datanya. Ya, sehingga blockchain yang diterapkan di bank itu pasti private. Jadi banyak unsur blockchain. Maka dari itu tidak semua solusi dari transparansi adalah blockchain. Oke. Nah, kita lihat dulu use case-nya seperti apa. Nanti ada beberapa layer ya, assessment yang mana kalau memang semuanya jawabannya adalah iya, berarti Anda mungkin butuh blockchain. Nah, ini yang mungkin teman-teman di jaket netizen yang semuanya blockchain, akademis semua blockchain. Itu perlu kita akses dulu, Mas. Oke. Jadi iBantu sebagai salah satu penyedia perusahaan blockchain, kita fair aja. Kita nggak mungkin bilang bahwa Anda butuh blockchain, padahal Anda tidak butuh. Itu menurut kami adalah mengurangi integritas dari industri blockchain. Iya. Jadi seakan-akan semua transparansi solusinya blockchain, padahal enggak. Nah, nanti kita bahas. Oke. Terus dan seterusnya ada banyak, tapi yang paling sering disalahpahami adalah dua hal yang atas. Jadi blockchain sama dengan cryptocurrency, padahal tidak. Boleh hanya ada satu blockchain, padahal ada minimal ada 4. Oke, terus mungkin next. Nah, sebenarnya bagaimana blockchain dibangun? Nah, jadi tadi disampaikan bahwa cryptocurrency adalah layer paling atas di sini. Ya, apa saja layernya? Ya, pertama adalah network layer. Nah, kalau kita ibaratkan bahwa data transaksi itu disimpan di Microsoft Excel, Google Sheet, dan lain-lain, itu kan kita menyimpan data catatan kita pada Google. Ya, jadi ada medianya. Aplikasinya berupa software, ya, softwarenya Microsoft Excel, kemudian Google Sheet. Nah, kalau blockchain, bedanya adalah data langsung disimpan di backend server. Nah, jadi tidak ada medianya. Oke. Ya, jadi bagaimana server itu dibentuk? Ya, minimal blockchain itu ada 3 server, Mas, dinamakan nodes. Jadi ketika nodes ini menerima data transaksi itu semuanya sama. Misalkan nodesnya di Tamrin, di Menteng, dan di Jaksel. Oke. Jadi ketika ada transfer dari Salman ke Mas Denny, ketiga server ini semua mencatat. Kalau kita input yang tidak berbasis blockchain atau centralized, itu hanya di-store atau disimpan di Tamrin saja. Oke. Satu tempat ya. Satu tempat. Nah, itu bedanya di network layer. Terus, karena blockchain ini adalah minimal ada 3 layer atau 2 layer, ya itu ketika transaksi masuk, itu kan harus ada persetujuan. Apakah, kita masuk gak nih datanya? Ya. Nah, maka dari itu perlu namanya konsensus. Persetujuan dari para node. Nah, ketika semua node setuju, baru datanya masuk. Nah, gitu. Jadi, konsensus ini beda-beda ya. Ada POW, Proof of Work, POS, Proof of Stake, ya DPoS, Delegated Proof of Stake, dan seterusnya. Atau PBFT, yaitu Physical Byzantium Fault Tolerance. Nah, ini yang disebut juga POA atau Proof of Authority. Jadi kalau boleh dijelaskan singkat, jadi nanti ada slide-nya di setelah ini kita bahas bersama. Jadi intinya ketika dalam POW ya, kita jelaskan 3 hal. Dalam POW, ketika data transaksi masuk, ya itu semua orang bisa jadi server, jadi nodes-nya bisa. Jadi di Tamrin, di Menteng, di Jaksel, nanti buka lagi misalkan di Cakung, semua orang bisa join. Nah, itu ini kalau sifatnya yang POW ya. POW. Ya, ini yang dipakai di Bitcoin. Oh. Jadi itulah mining ya. Mining adalah memverifikasi data. Yeah. Jadi karena Bitcoin ini itu dicatatkan dalam bentuk puzzle matematik. Itu solving dari puzzle matematik itu sendiri juga kompleks, sehingga membutuhkan banyak server.
yang Itu yang makanya kita sering lihat mungkin kalau di pemberitaan ada yang mining itu dengan server Betul. yang bergerak-gerak, bahkan dia sampai Betul. sewa satu ruangan betul untuk gudang gitu ya, Betul. sama kurang lebih ya. betul betul Ini karena saya awam nih, saya nontonnya di YouTube aja gitu ya. betul Jadi Mas, seringnya- betul. Tapi emang nyatanya seperti itu ya, Iya, ada iya, praktek iya. seperti itu Itulah ya. bagian dari konsensus layer, yang mana Oke. ketika data transaksi itu dicatatkan dalam blockchain itu harus di-approve. Nah, di sana. Nah, ketika sudah berhasil mencatatkan dari data transaksi itu kan dapat insentif. Oke. Ya, makanya insentifnya kalau di mining lah Bitcoin. Kalau nggak salah 2,5 something. Itu tiap tahun menurun Oke. karena inflasi kan. Jadi dalam istilah blockchain ini namanya tokenomics. Token economics. Token economics. Jadi Betul. apakah token itu atau layar paling atas ya koin dalam blockchain itu terbatas apa enggak dan seterusnya. Oke. Ya, itu yang POW Mas. Kalau POS untuk jadi server itu harus punya koin. Nah, koin itu apa? Koin adalah harga di mana kita harus memiliki koin tertentu misalkan Ethereum. Untuk kita bisa menjadi nodes atau server kita harus mempunyai stake. Oke. Maka dari itu orang kan staking. Staking. Nah, itulah untuk menjaga supaya nilai dari Ethereum tertinggi dan dia bisa join ke network dalam network layer tadi ya. Oke. Dan itu yang Jadi mungkin simpelnya kalau POS tadi ini maaf saya memastikan boleh, ya boleh. mengulang pemahaman. Jadi artinya kalau POS dia harus dalam tanda kutip punya modal gitu Betul, ya, untuk bisa masuk ke dalam konsensus gitu Betul, ya. betul. Dan yang terakhir yang kita jelaskan POA. POA ini hanya orang-orang tertentu yang di-approve atau disetujui untuk menjadi nodes yang bisa masuk menjadi nodes. Oke. Nah, maka dari itu tadi disebutkan bahwa tidak semua blockchain sama. Yang paling kritikal dia di sini di konsensus layer. Oke. Nah, ini yang menentukan apakah blockchain itu termasuk publik apa enggak. Nah, umumnya yang POW dan POS adalah publik Oke. karena setiap orang bisa masuk. Kalau yang POA atau yang PBFT itu yang private. Karena hanya orang tertentu yang bisa di-approve untuk join ke network. Ya, kalau saya ada pertanyaan, mungkin Boleh, tidak masuk melangkahi materi gitu. Boleh, Kurang lebih kalau yang di luar yang di jalan iBantu ya, mungkin biar teman-teman juga menonton, saya juga pribadi memahami ya penerapan blockchain. Artinya kalau di luar kripto, Bitcoin dan lain sebagainya, sebetulnya model yang mana yang memang cocok untuk use case yang umum, misalnya untuk pembukuan data, untuk misalnya apa saya kemarin tuh sempat baca bahwa banyak perusahaan logistik itu yang sedang mengeksplor untuk menggunakan teknologi blockchain. Iya. Artinya kan saya melihat bahwa sebenarnya blockchain ini sudah mulai dikenal di luar dunia keuangan ya. Betul. Nah, mungkin Mas Salman bisa respon ini sambil saya biar bisa match nih dengan kira-kira kebutuhan industri seperti apa. Oke, berarti kita sebutkan ya satu spesifik blockchain apa yang suitable, Iya. yang nggak mahal. Iya. Tadi kan di POW, POS, kalau POW terkadang merugikan orang lain dan harus butuh resources listrik yang paling besar ya di antara yang modal-modal yang lain. POS harus ada modal. Nah, sebenarnya kalau mau diterapkan di non keuangan apapun itu ya, entah itu sertifikasi, entah itu logistik, supply chain dan lain-lain, trade finance itu yang POA Mas, yang private. Karena apa? Karena murah. Ya, murah dan tidak perlu staking yang banyak. Selama kita bisa menerapkan, misalkan yang kita pilih satu network ya atau satu framework ya, misalkan Ethereum atau Solana atau pakai Polkadot dan seterusnya, kita pilih satu kemudian diterapkan. Jadi bagusnya dari masing-masing branding atau jenis network dari blockchain itu mereka memberikan ruang untuk publik ya untuk mendevelop blockchain mereka sendiri. Oke. Nah, itu Untuk menjawab kebutuhan tadi yang non keuangan, betul. berarti kemungkinan di POA, POA, ya, betul. atau lebih affordable secara Affordable ya. dan customizable, Oke. jadi custom. Nah, incentive layer adalah ini kalau incentive layer itu kan kalau kita bayar ke bank itu kan ada biaya transaksi atau biaya admin. Nah, sama di blockchain juga ada namanya biaya gas fee atau biaya transaksi. Itu masing-masing network itu terserah. Kalau kita buat POA, kita bisa membuat sendiri berapa gas fee atau transaction fee yang kita mau laksanakan dalam pencatatan itu. Kemudian kontrak layer, ini yang sering disebut smart contract. Nah, smart contract sebenarnya apa? Sebenarnya apabila suatu transaksi itu dicatatkan, ya, apakah ketika nodes yang misalkan nodes di Jakarta Selatan tadi tidak setuju, itu apakah bisa dieksekusi apa enggak?
Jadi intinya adalah kalau kita gampangannya teman-teman ya, gampangnya mudahnya ketika dalam paper itu terdapat term and condition atau syarat dan ketentuan itu diterapkan di blockchain. Itu smart contract. Siapa saja yang boleh eksekusi, ya boleh atau akun mana yang boleh melakukan verifikasi. Misalkan ada akun asing yang masuk ke network. Nah, itu kalau privat, ya smart contract yang dibuat privat itu tidak bisa mengeksekusi transaksi. Ya, kalau yang publik, ya itu bisa. Nah, bagaimana setupnya di contract layer atau di smart contract? Gampangnya seperti itu. Jadi artinya ini adalah mungkin kalau kalau analoginya ada kesepakatan gitu ya, ada semacam kontrak satu pihak dengan pihak lainnya, mungkin dalam bentuk kertas gitu ya. Nah, ini bisa ditanamkan ke dalam blockchain untuk ditaati oleh para penggunanya. Itu kurang lebih ya, Mas Arman ya. Oke, ini menarik sekali ya. Dan yang terakhir paling atas application. Makanya kalau kita lihat ya kayak aplikasi perdagangan kripto, kemudian perdagangan token digital yang berbasis blockchain itu yang paling atas sebenarnya Mas. Jadi Bitcoin, kemudian Ether, USDT, kemudian token-token atau bahkan sertifikat berbasis blockchain itu paling atas. Ini yang mungkin lebih banyak dikenali dan digunakan ya oleh para user yang di Indonesia juga ya. Betul. Kurang lebihnya seperti itu. Oke, ini next. Ini sebenarnya bagaimana tadi POA dibangun. Ya, jadi ada yang namanya sealer node, ada archive node, ada yang menyimpan, ada yang menambahkan. Gampangnya seperti itu. Dan ini terjadi di semua nodes. Ya, kalau misalkan kita pilih ya, misalkan tadi ada analoginya di Tamrin, kemudian di Menteng, dan di Jaksel, misalkan kita temukan archive atau yang menyimpan itu di Menteng. Ya, kemudian yang menambahkan di Tamrin, kemudian yang menambahkan lagi di Jaksel seperti itu. Jadi semacam diberikan role gitu ya, role masing-masing di setiap nodes-nya gitu. Betul. Next, sir. Nah, ini tadi yang disampaikan bahwa sebenarnya Ibantu dari konsensus layer itu yang mana? Kita yang POA. Ada PBX atau Plan of on Blocks, produknya Ibantu. Kemudian HBX atau Halal on Blocks. Yang terakhir ada IBX atau Islamic Asset on Blocks. Jadi semuanya dibangun di atas konsensus Proof of Authority. Sehingga ketika teman-teman atau perusahaan ingin menerapkan blockchain non keuangan, kita bisa. Nah, karena pertama kita diatur atau dikelola oleh private networknya Ibantu, sehingga tidak terlalu mahal dan bisa dan aman karena jadi tidak publik ya. Kita servernya adalah server yang terpercaya dan terlindungi. Seperti itu. Oke. Next. Ini teknis ya teman-teman. Jadi kalau mau kita bahas, mungkin saya berikan konten. Nanti kita bahas bahwa resiko apa saja yang akan dialami ketika kita menerapkan POW, POS atau POA. Nah, jadi artinya dengan adanya Ibantu ini bisa memberikan assistance ya, kira-kira model konsensus apa yang cocok ya dengan kebutuhan para kliennya nanti gitu ya. Bisa teman-teman nanti tertarik nih misalnya ya. Betul. Dan yang kalau boleh kita highlight bahwa banyak sekali terlebih di dunia filantropi ya, banyak sekali yang riset memunculkan rekomendasi bahwa blockchain diterapkan di dunia filantropi. Itu menarik. Cuma blockchain yang mana? Sayang sekali beberapa riset itu menyebutkan POW dan POS. Yang mana tadi dijelaskan teman-teman ya, bahwa POW ini cenderung tidak aman karena semua orang bisa jadi server. Kemudian POS itu butuh staking yang lumayan mahal. Dan resiko dari staking adalah ketika ada pihak yang ingin menguasai suatu lembaga, dia bisa membeli 51%. Kan konsensusnya kalau quorum ya yang lebih banyak, dia kan bisa menguasai. Ketika dia menguasai, dia bisa reject transaction. Oh ini nggak usah gitu. Maka itu selain karena mahal dan ada resiko dari 51% attack, ya. Maka dari itu kalau untuk use case filantropi baiknya POA. Yang mana memang Ibantu sudah di situ. Dan ini berarti yang sudah common dilakukan oleh Ibantu selama ini ya, pada para mitranya berarti. Iya. Oke. Next. Nah, untuk terakhir nih. Nah, ini terakhir ya Mas Dini. Ini saya kembali ke Mas Dini. Nah, tadi disebutkan bahwa blockchain tidak sama. Ya, minimal ada 4 ya.
Dua kategori utama adalah dari segi keterbukaan dan dari segi izin. Jadi kalau boleh kita analogikan dengan back end dan front end, yang apakah keduanya itu boleh open atau tidak. Jadi klasifikasi blockchain ini mudahnya adalah menjawab dua pertanyaan itu. Ketika front end-nya boleh open, ya berarti semua orang bisa mengakses. Semua orang yang punya internet bisa mengakses. Nah, ini banyak kayak Bitcoin dan seterusnya. Kemudian dari segi permission, apakah semua dari segi backend, apakah semua orang bisa berkontribusi menjadi server? Nah, ketika dua-duanya open, berarti dia bersifat open permissionless, public permissionless. Itu yang pertama. Dari segi yang kedua ya, dari segi front end, apabila front end-nya dia bisa diakses oleh semua orang, ini kita terapkan di filantropi ya, kan itu yang paling butuh. Semua orang bisa mengakses data transaksi. Nah, tapi dari segi back end yang lembaga zakatnya yang harus punya privasi, itu bersifat permission. Jadi yang jenis kedua adalah public permission. Jadi secara front end diakses semua orang, tapi back end-nya tetap lembaga zakat. Yang ketiga adalah blockchain yang bersifatnya tertutup, private, yang artinya hanya orang tertentu yang bisa mengakses data blockchain di front end. Dan dari segi back end juga private. Nah, ini benar-benar biasanya diterapkan di bank. Dia memfasilitasi SKBDN dan LC. Karena yang bisa onboard siapa? Hanya kliennya, eksportir, importir, atau pedagang dan pembeli, kemudian lawyer, kemudian dari segi banknya, kemudian dari segi bea cukai. Itu bisa masuk di sini. Di private permission. Nah, yang terakhir adalah private public. Ini artinya secara front end itu hanya sedikit orang yang mengakses, tapi secara server semua orang bisa nambah. Nah, ini tidak applicable. Karena tidak ada yang memakai, setahu saya, kalau teman-teman boleh berdiskusi nanti di kolom komentar ya, setahu saya nggak ada yang seperti ini. Di yang front end-nya private, tapi servernya publik. Ini jadi tidak umum ya, tidak digunakan. Itu hanya klasifikasi. Oke, kita kembali ke Mas Dini ya. Jadi terima kasih, Revi. Jadi kalau membicarakan tentang blockchain sebagai teknologi pendukung, Mas, kemarin ini izin ya, ini dari perspektifnya Mas Denny ya. Mungkin bagaimana sebenarnya mungkin Mas Denny atau mungkin AFSI jika sudah didiskusikan ya, bagaimana AFSI sebenarnya melihat blockchain ini? Bagaimana potensi blockchain untuk menguatkan ekosistem di fintech syariah ini, Mas? Jadi ini menarik sekali, Mas Aman. Jadi artinya kita lebih paham lagi tentang blockchain, walaupun ini sesi yang sangat singkat ya. Kita perlu sesi lanjutan. Bahkan nanti saya juga mengundang Aibantu untuk nanti bergabung juga di AFSI, karena memang sebenarnya kami dari klaster sendiri, kalau boleh kami sampaikan bahwa kami juga memiliki klaster khusus untuk crowdfunding sebenarnya. Jadi kalau saya boleh sampaikan apa saja sekaligus ya, kami juga dalam tanda kutip mempromosikan AFSI. Jadi kami dari sisi keanggotaan itu tentunya kalau ITSK paling banyak. Jadi yang memang pelaku pelaku keuangan non bank gitu ya, yang bersifat syariah itu juga mendominasi. Terus kami juga ada, bahkan ada juga Mas pedagang fisik aset kripto, kami juga ada. Gitu, kami juga mengelola. Terus tadi saya sampaikan juga bahwa pelaku teknologi pun ada, tempat saya bekerja juga salah satu member. Penyedia layanan cloud juga ada. Terus bahkan ada kantor akuntan publik yang juga member dari kami. Nah, tadi Mas Sama menyampaikan bahwa Aibantu punya beberapa use case di filantropi ya. Alhamdulillah nih Mas Sama filantropi dari sisi praktisi filantropi juga ada yang menjadi member dari AFSI. Jadi artinya memang AFSI ini mewadahi seluruh pelaku industri yang mungkin saat ini belum syariah gitu, tapi mereka ingin mulai belajar gitu ya. Dan apalagi kita tahu bahwa syariah ini sebetulnya kan dalam tanda kutip ya tidak hanya untuk orang muslim saja gitu ya. Jadi semua pihak yang merasakan kebermanfaatan dari ekonomi syariah ini bisa ikut terlibat. Jadi AFSI pun juga sifatnya inklusif, siapapun bisa join. Nah, kembali lagi tadi pandangan
AFSI terkait dengan blockchain sendiri, kami pikir karena tadi kami ada misi untuk memberikan literasi terkait apapun yang berkaitan syariah, dan kebetulan blockchain ini nanti bisa jadi bagian dari ekosistem syariah, kami rasa kita perlu juga meningkatkan literasinya, Mas Salman. Jadi artinya karena biasanya di manapun ya, apalagi terkait teknologi, biasanya kalau orang nggak kenal nih, belum bisa mengambil manfaat, biasanya mereka akan sedikit belum terlalu tertarik ya. Karena mungkin mereka merasa tadi ya, masih ada tuh stigma bahwa blockchain ini identik dengan kripto. Sedangkan kripto sendiri mungkin dari pandangan syariah mungkin misalnya seperti apa dan lain sebagainya. Saya tidak bisa terlalu detail ya, karena kami tidak saya sendiri tidak ahli di bidang kripto. Tetapi kami alhamdulillah karena tadi 2020 kami ditunjuk sebagai asosiasi yang resmi dari OJK. Sedangkan OJK sendiri seperti kita tahu bersama bahwa saat ini akan menjadi lembaga yang membawahi terkait kripto, dan juga tentunya blockchain tidak lepas daripada hal tersebut. Jadi kami rasa blockchain ini akan menjadi fokus juga dari OJK. Kebetulan kalau kami mengutip dari salah satu dokumen yang baru saja di launching ya, yaitu Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto. Ini merupakan roadmap yang dibuat oleh OJK, kebetulan periodenya 2024 sampai 2028. Nah, nanti bisa dipelajari di situ bahwa blockchain menjadi salah satu agenda dari OJK, dan tentunya AFSI nanti tentunya akan menjadi salah satu asosiasi yang akan menjadikan referensi, karena kami tentunya lebih dekat ya dengan para pelaku industri yang nanti banyak bersinggungan dengan baik cryptocurrency maupun dengan juga blockchain. Jadi menurut saya adalah atau iBantu sendiri sebagai pelaku industri yang berhubungan dengan blockchain akan terus berjalan, gitu ya. Kami harapkan juga bisa berkolaborasi dengan AFSI. Jadi kita bersama-sama tentunya kita ingin meningkatkan ibaratnya adopsi, gitu ya. Tapi jangan lupa untuk kita juga memberikan literasi agar semua semakin paham. Karena bahkan saya juga sempat membaca bahwa banyak sektor-sektor di luar keuangan yang sudah mulai memakai blockchain. Tadi saya dapat informasi dari Mas Salman bahwa ada salah satu bank swasta yang sudah menggunakan blockchain, gitu ya. Artinya perusahaan keuangan sekelas bank saja sudah menggunakan blockchain. Jadi kenapa tidak, jika memang dari OJK juga sudah memberikan green light, gitu ya, untuk diterapkan secara meluas, saya yakin juga dalam waktu dekat bisa langsung disebarluaskan dan juga diterapkan secara meluas. Ini sama persis dengan teknologi-teknologi yang ada saat ini yang sudah semua orang pakai. Contoh QRIS, atau e-wallet yang dulu mungkin pada saat implementasi di awal semua orang masih antipati. Gitu. Kalau nggak bawa dompet, nggak bawa uang cash, nggak pede. Gitu. Sekarang malah dompet ditinggalin, bawa cuma HP. Ini menandakan bahwa teknologi baru butuh waktu. Dan tugas kami di sini AFSI mewadahi para pelaku industri semua, gitu ya, untuk kita bersama-sama sosialisasi, literasi, apalagi kami didukung oleh lembaga pemerintah seperti OJK yang tentunya mereka sangat juga mendukung ya, mereka sangat senang sehingga keuangan ini ataupun teknologi yang digunakan meluas, tetapi juga tetap dalam kontrol, gitu ya. Jangan sampai nanti ada abuse, apalagi blockchain ini kan dikenal di awal udah stigmanya udah kurang baik nih, gitu ya, artinya ada crypto dan lain sebagainya. Dan kami siap support Mas Salman ya. Jadi kalau kita mungkin nanti iBantu merapat nih ke AFSI, kita bisa bikin program bersama. Kurang lebih Mas tanggapan dari saya. Terima kasih. Ini terakhir dari saya Mas ya. Ini bisa disambung lagi oleh Mas Denny. Ref, boleh dibuka yang ini, Ref, yang keempat. Tadi disinggung di awal bahwa kemarin ada launching tentang crowdfunding berbasis blockchain. Nah, ini kami dari iBantu sebenarnya ingin mengklarifikasi ini karena ada AFSI ya. Kebetulan ada AFSI bahwa bedanya seperti apa crowdfunding yang di launching berbasis blockchain dengan crowdfunding yang menjadi mungkin anggota dari atau cluster dari AFSI. Ya, jadi mungkin masih konvensional ya, masih tradisional. Betul. Jadi sebenarnya yang crowdfunding berbasis blockchain itu khusus untuk lembaga amil zakat. Itu belum teknologi. Jadi yang sudah ada di market, yang di publik sekarang adalah crowdfunding berbasis blockchain untuk lembaga amil zakat yang sudah iBantu sediakan saat ini. Betul. Jadi secara umum ya, ini user experience akan sangat terbantu atau ditambahkan ya. Mungkin dari segi LAS ya. Jadi yang biru-biru ini ya, rekan-rekan ya, mungkin Anda bisa melihat lah, inilah area dari blockchain. Yang mana itu transparansi. Jadi tadi disebutkan bahwa front end publik bisa mengakses. Nah, tapi yang tidak ada kotak birunya itu yang back endnya Mas di atas nih.
Itu khusus untuk lembaga zakat. Oke. Jadi kemarin ada kekhawatiran, jadi kalau transparansi sejauh mana? Betul. Nah, jadi hanya data transaksi, yaitu berapa infak hari ini, Oke. tanpa menyebutkan siapa yang menginfak. Oke. Ya, kita sangat menghormati PDP, perlindungan data pribadi, sehingga yang diterapkan adalah khusus untuk data transaksi saja. Oke. Oke. Kemudian dari perspektif donatur, ada yang namanya notifikasi dana belum tersalurkan dan dana sudah tersalurkan. Sehingga dengan ada fitur ini, nah lembaga zakat semakin terpercaya. Nah, jadi kapan kapan LAS itu menyampaikan atau mendistribusikan dana juga kelihatan, dan siapa yang menyetujui pendistribusian juga kelihatan. Transparansinya sangat jelas di sini. Oke, kalau saya mungkin pandangan saya selama Iya. ini, mungkin saya juga menggunakan juga gitu ya, aplikasi atau portal-portal LAS gitu ya. Itu kan memang biasanya kita sekarang sudah cukup mudah ya, jadi kita Iya. masuk ke portal, mungkin kita login, Iya. gitu ya, kita taruh nomor WhatsApp, gitu nanti ketika kita mau nyumbang berapa, misalnya nilainya 10.000, 100.000, 1 juta, nanti akan Iya. ada semacam notifikasi kita untuk bayar ya. Iya. Nah, saya ini mungkin agak sedikit berbeda nih pandangan saya. Iya. Nah, itu kan sebetulnya sudah umum berjalan nih, Iya. Mas Salman. Jadi artinya dari sudut pandang user, saya nih, saya sebagai donatur, ya udah saya ini mendonasikan seperti biasa. Kan sekarang udah ada kris, bahkan bisa kris gitu. Iya. Nah, kira-kira apa perbedaan signifikan dengan penggunaan blockchain ini? Iya. Untuk dari sudut pandang user ya. Disebutkan bahwa ketika yang sudah berjalan yang konvensional itu kita nggak tahu statusnya di mana dananya, apakah sudah didistribusikan atau belum. Baik. Dan tidak bisa melihat apa jenis programnya, atau siapa nanti yang menyalurkan, kapan disalurkan, atau untuk programnya detailnya seperti apa. Itu kan kalau sekarang nunggu narasi, Mas, nunggu berita acara bahwa dana sudah tersalurkan. Iya. Itu pun sifatnya adalah berita, artikel yang disebarkan mungkin ke CRM, di WhatsApp ya. Kalau ada blockchain, Dan tidak menggambarkan spesifik transaksi yang dari betul, saya misalnya gitu ya, Betul. sebagai donatur gitu ya. betul. Oh, oke, baik. Kalau di blockchain itu setiap single transaction itu ada notifikasinya. Jadi misalkan saya donatur 1, tapi saya punya 10 transaksi dalam satu program, nanti akan 10 transaksi ternotifikasi. Jadi dari segi user experience sangat dikembangkan, sangat diperkuat. Oke. Berarti artinya kalau saya melihat ini kan atas ini kan perspektif LAS-nya gitu ya, di bawah donatur berarti user ya. Iya. User berarti artinya kalau saya asumsikan gitu ya, Iya. saya awam juga nih bidang LAS ya. Berarti ini adalah solusi yang mungkin selama ini dibutuhkan ya. Betul. Transparansi, the real transparansi dibutuhkan Betul. LAS ya, bahwa Betul. adalah pertanggungjawaban dari Betul. penggunaan dana yang Betul. yang dikelola gitu kurang Betul. lebih ya, Mas, Betul. yang Betul. dikumpulkan ya. Karena kita tahu ya, tanpa apa namanya diskreditkan gitu ya bidang LAS, tapi kan ini namanya pengumpulan uang ini sensitif ya. Betul. Artinya pertanggungjawabannya seperti apa Iya. itu di belakangnya. Jadi artinya LAS ini terbantu ya artinya dengan Betul. ini ya, dengan Betul. apa yang disampaikan Mas Betul. Salman di sini ya. Oke. Kalau lebih mudah lagi, Mas, itu Iya. kayak pesen di e-commerce. Sudah sampai mana barang saya? Oh, oke. Sudah sampai mana donasi saya? Oke. Dengan blockchain bisa. Tanpa blockchain, ya itu agak susah. Kenapa harus membangun narasi? Bisa di-report satu persatu, ya kan? Dan blockchain itu otomasi. Gitu. Wah, ini jadi sangat menarik. Saya Iya. pikir konsep ini perlu banyak yang tahu gitu Iya. ya. Artinya karena kan lagi-lagi kalau kami di APSI prinsipnya adalah tetap ya pelindungan konsumen paling penting ya. Iya. Karena ini sektor keuangan sangat sensitif. Hmm. Kita tahu banyak sekali bisnis keuangan yang kelihatannya baik-baik saja, tapi ternyata dari sudut pandang syariah ternyata zolim gitu ya. Ternyata ada hal-hal yang tidak disampaikan dan lain sebagainya. Iya. Tapi saya rasa dengan ini menjadi wacana yang sangat baik, Mas Iya. Salman ya. Artinya ada dua sisi nih. Jadi LAS-nya juga terbantu. Iya. Jadi kami mungkin nanti bisa mungkin tidak langsung implementasi nih dengan yang Iya. baru, tapi paling tidak tahu nih bahwa ada hal-hal seperti ini yang mungkin selama ini terlewatkan nih oleh pengelola LAS itu sendiri ya. Betul. Gitu. Oke, silakan Mas Salman. Oke. Ini yang terakhir dari saya, Mas. Baik, Sebenarnya. silakan. Ya, jadi yang crowdfunding tidak berbasis blockchain itu yang komersial, yang di SCF tuh ya. Terus crowdfunding. Jadi bukan yang ini. Nah, itu. Jadi ini mengkonfirmasi teman-teman yang di kanal digital. Jadi nanti loh,
kok ada yang berbasis blockchain, apa yang tidak berbasis blockchain. Sementara yang berbasis blockchain udah untuk ikhlas memegang data. Betul. Seperti ini yang artinya penggunaan blockchain di bidang filantropi. Betul. Mas Salman, ya. Nanti siapa tahu dengan AFSI ditampung ya, benar ditampung, kemudian siapa tahu kita jadi anggota AFSI lagi gitu Ya. bisa diadvokasikan ke yang non filantropi. Ya. Dimana sekarang TKB itu penting mas. Ya. TKB 90 kan. Apakah blockchain ini bisa memaksimalkan TKB 90 misalkan hanya sampai 98, 99? Karena trennya menurun mas. Betul. Lama-lama. Oke. Nah itu jadi diskusi nanti lanjut. Siap. Makanya kita juga nunggu nih teman-teman Mas Salman dan teman-teman yang bantu untuk segera merapat juga ke AFSI ya, agar kita misi edukasi terkait blockchain ini biar makin meluas ya Mas. Iya. Saya pikir kalau kami sebetulnya sifatnya netral gitu ya, kalau di Iya. AFSI apapun teknologi, platform ataupun metode gitu ya yang memang sesuai syariah dan juga memang comply dengan peraturan dari pemerintah, contohnya dari OJK, kami akan full support. Mas Salman. Dan ini sangat menarik dan ini juga menjadi ilmu baru sih di kami. Baik. Ini terakhir mas ya, terakhir sesi terakhir adalah harapan, aspirasi ataupun proyeksi. Mungkin Mas Denny secara personal atau AFSI secara lembaga ya, itu teknologi apa yang bisa diterapkan di tahun 2025 ini? Teknologi pendukung apa? Oke. Mungkin yang baru atau mungkin yang sudah lama tapi perlu di-enhance atau ada perkembangan tren baru. Oke. Baik, terima kasih Mas Salman. Ini terkait teknologi yang bisa diterapkan terutama tahun ini ya, masih nuansa tahun baru gitu ya, di 2025 dan seterusnya. Kami kebetulan, saya pribadi juga melakukan riset untuk keperluan di bidang kami. Dan tentunya di AFSI juga terus mengupdate terkait teknologi ini. Yes. Nah, kebetulan kami juga di akhir tahun lalu baru saja selesai rapat kerja, dan ternyata memang di luar dari kegiatan terhadap fintech itu sendiri, ternyata teknologi menjadi sorotan kami. Makanya ada bidang terkait di tempat saya ya, terkait teknologi pendukung. Nah, mungkin kalau saya rangkum, sebenarnya teknologi cukup banyak jenisnya, tapi yang kami melihat sangat akan booming, bahkan bertumbuh sejak tahun lalu, itu ada paling tidak ada 3 itu yang utama. Yang pertama adalah, ini saya rasa semua orang tahu, yang lagi kami dibicarakan, yaitu AI. Jadi artificial intelligence, tapi tidak lagi hanya menggunakan chatbot saja ya untuk keperluan sehari-hari. Mungkin teman-teman viewers di sini menggunakan banyak chatbot gitu ya, yang sifatnya gratis atau berbayar. Tapi artificial intelligence di sini adalah lebih dalam lagi untuk menganalisis data. Nah, khusus terkait dengan fintech syariah untuk bisa men-track transaksi-transaksi, ataupun kalau untuk keperluan bisnis mereka bisa melakukan forecast. Nah, apalagi kalau sudah dilengkapi dengan machine learning. Itu yang kebetulan tempat saya bekerja, yang saat ini saya bekerja adalah juga mengembangkan banyak solusi AI, karena memang kebutuhannya sangat tinggi, terutama dari sektor keuangan. Dan juga AI dan machine learning ini juga sangat membantu untuk deteksi fraud. Nah, kebetulan di 2-3 tahun terakhir memang AI itu terbukti sangat membantu produktivitas para analis, terutama fraud analis ya, untuk mengecek nih transaksi keuangan yang sifatnya fraud. Itu yang pertama. Nah, yang selanjutnya lagi adalah yang kedua adalah penggunaan cloud computing dan edge computing. Nah, tadi saya mungkin sempat di awal saya pada saat perkenalan sempat singgung bahwa cloud ini sudah menjadi bukan lagi nice to have, tapi kalau istilah kami teman-teman di cloud itu adalah here to stay. Jadi dengan adanya AI, infrastrukturnya mau tidak mau sudah harus support dengan cloud. Karena cloud computing sendiri tidak hanya masalah penyimpanan yang sangat scalable, tapi juga memang mendukung nih komponen-komponen seperti AI, bahkan di beberapa teman-teman di cloud itu sudah ada use case, bahkan mereka sudah bisa menghosting platform-platform yang sifatnya blockchain. Masalah ini juga mungkin insight juga untuk membantu. Jadi penyimpanan data, pengolahan data juga secara real time. Jadi kalau bicara on-premise ini kan kadang-kadang ini ibaratnya harus yang spek tinggi, atau yang hardware harus yang memang mutakhir baru bisa prosesing. Tapi cloud ini benar-benar demokratisasi gitu ya, artinya pengguna cloud sudah bisa memanfaatkan pengolahan data secara real time. Lalu yang ketiga, mungkin dari seluruh teknologi yang bisa diterapkan juga, menurut riset kami adalah kebetulan sekali adalah blockchain dan decentralized finance. Jadi saya pikir blockchain ini yang sudah masif digunakan di luar negeri. Itu saya pikir khususnya di Indonesia blockchain ini akan
tentunya bisa diterapkan. Iya. Tapi tentunya harus berhati-hati nih, karena tadi tentunya banyak sekali rambu. Contohnya Iya. tadi ada dari sisi konsensusnya, Iya. dari sisi model penerapannya, gitu ya. Saya pikir itu sih tiga teknologi, dan tentunya masih banyak. Jadi teman-teman sendiri juga, para viewer juga mungkin bisa searching gitu ya, atau mungkin diskusi dengan AFSI juga terkait teknologi. Jadi dari pertama ada AI dan machine learning, kedua adalah penggunaan cloud dan edge computing, dan juga yang ketiga adalah penggunaan blockchain dan decentralized finance. Yang kami pikir ini sudah tidak bisa dihindari lagi. Jadi langkah yang bisa kita lakukan adalah mengenali semuanya dan coba mencari kira-kira teknologi mana yang cocok bagi Anda di tempat masing-masing. Itu kurang lebih Mas Aldo. Siap. Oke, alhamdulillah. Terima kasih Mas. Sama-sama. Perbincangan yang sangat menarik. Jadi kita harap sharing session seperti ini ya berlanjut terus. Ya, jadi dengan merapatnya Ibantu ke AFSI, atau misalkan kita diundang join webinar atau sesi-sesi sharing session yang lain yang bisa menambah keilmuan atau mengupgrade dan membumikan teknologi mutakhir yang memang perlu diadaptasi oleh keuangan syariah. Baik, terima kasih sekali lagi Mas Denny Setia Utama selaku Wakil Kepala Eksekutif Teknologi Pendukung Asosiasi Fintech Syariah Indonesia atas kehadiran dan ilmu yang bermanfaat. Kami juga belajar pada sesi kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Ya.